Jumpa lagi dengan saya Dolu Beda. Kali ini saya sedikit menyampaikan bahwa sudah dilaksanakan penyerahan aset dan jabatan kepada kepala desa terpilih, yaitu Rato Umbulolo SAP, kepala desa termuda untuk CSBD di tahun 2022. Untuk bapak desa yang sudah menduduki jabatan atau yang memiliki tongkat estafet, selamat berkarya untuk kedepannya. Semoga bapak desa bisa memimpin desa Wirlolo yang lebih baik lagi dari yang terbaik. Juga terima kasih kepada mantan kepala desa Wirlolo Dapak Bulu, karena selama ini sudah begitu berupaya untuk berjuang, berusaha bekerja untuk rakyat. Sekalipun sedikit-sedikit ada kesalahan atau kekeliruan dan salah pahaman terhadap masyarakat, namanya ya masyarakat begitu. Dan juga sebagai seorang pemimpin itu tak akan pernah luput dari kesalahan, karena kita juga manusia biasa. Ya, lanjut dari itu saya akan sedikit mengklarifikasi tentang vaksinasi khususnya di desa Wirlolo yang katanya baru 30%, berapa persen gitu. Ya, ini memang suatu hal yang saya sedikit tanggapi, bahwa yang sebenarnya sudah mau hampir 90% yang sudah vaksin. Tetapi kenapa baru muncul data belum ada 50% lah. Ini memang jadi pertanyaan ya. Mohon untuk pihak terkait atau pihak kesehatan Puskesmas Wirlolo validasi data betul-betul. Ketika kita sudah melakukan vaksinasi itu, kita harus teliti input data yang sedetail mungkin, sehingga bisa terbaca dalam aplikasi Peduli COVID-19. Mohon dari pihak Puskesmas Wirlolo perhatikan hal tersebut, karena yang disalahkan adalah masyarakat. Sementara untuk secara faktanya semua masyarakat Wirlolo ini bergerak bahkan setiap hari untuk pergi vaksin. Jadi saya mohon dari pihak kesehatan agar bekerja semaksimal mungkin. Bukan saya menyalahkan atau apa juga ya, hanya cuman ini perlu dipikir bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Camat Beo Selatan itu, ketika masyarakat tidak mau divaksin, maka nanti akan dihentikan dulu pencairan bagi penerima PKH, bansos dan lain-lainnya. Jadi saya mohon agar jangan jadi korban yang sudah vaksin hanya karena datanya tidak terinput. Jadi saya mohon dari pihak yang terkait agar bisa lakukan hal ini. Oke, sekian itu saja dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bila suka dengan channel ini, silakan nonton video berikut ini, detik-detik penyerahan jabatan dan aset desa Wirlolo. Selamat menonton. Karena itu kami mohon Pak, kami mau dibagi membacakan kisah. Baik, ini pertama dari suku setelah seperti ini, jika saya membaca di acara semua desa Wirlolo pada hari ini. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Raya, Kecamatan Wilayah Selatan, Desa Wirlolo
Berita acara serah terima jabatan Kepala Desa dan Aset Desa Bedolo tahun 2022. Pada hari ini Jumat tanggal 15 bulan Januari tahun 2022, kami masing-masing pihak yang bertentangan di bawah ini. 1. Nama dapat dulu jabatan mantan Kepala Desa Bedolo, selanjutnya disebut dengan pertama. 2. Nama Ratu Mulolo SAP, jabatan Kepala Desa Bedolo, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Bahwa kami pihak pertama dan kedua di hadapan pemerintah Kecamatan Minahasa Selatan, BPD, perangkat desa, dan masyarakat menyatakan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pihak pertama menyerahkan jabatan Kepala Desa pada pihak kedua. 2. Pihak kedua telah menerima jabatan Kepala Desa dari pihak pertama. 3. Sejak serah terima jabatan Kepala Desa tersebut dibuat, maka tanggung jawab terhadap jabatan Kepala Desa ada pada pihak kedua. 4. Bahwa dalam serah terima jabatan Kepala Desa disertai dengan aset desa daftar terlampir. 5. Pihak kedua bertanggung jawab terhadap seluruh aset desa maupun dalam pengelolaannya yang telah diserahkan oleh pihak pertama. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya oleh pihak pertama dan pihak kedua dan ditandatangani di atas menteri untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pihak pertama dapat bunuh, pihak kedua Ratu Mulolo SAP. Saksi-saksi: 1. Pendeta Daniel Luna LPH, anggota BPD. Yang kedua, Lukas Cama, mengesahkan Cama Media Selatan, Gerson 2 AT SSI, Penata tingkat 1 3D, NIP 1908-0908 2003-12-1002. Selanjutnya Bapak Kepala Desa Bedolo. Berikutnya para saksi. Yang pertama Bapak Pendeta Daniel Luna. Apa jangan setelah ditentang saksi, tiba-tiba barang yang disebutkan aset desa tidak ada dalam kelompok. Kira-kira bagaimana, Pak? Siapa yang akan perkara? Apakah barang atau sama? Terima kasih. Nanti ada pemeriksaan. Kepala desa habis hari ini, dia belum lolos dari hukum. Kita belum periksa itu anggaran 2021, 2020 itu masih ada yang catatan. Nanti sebentar saya akan sampaikan. Ya, Saya lanjut dulu. Jadi kan sudah berita acara sudah ditandatangani saksi, kan? Sudah sah. Sudah dialih dengan mantan Bapak Desa kepada Desa Palu. ya. Ya, jadi Tiba-tiba barang yang tidak ada di masyarakat, begini. tidaklah begitu umpama. Nanti ada uji petikan. Terima kasih. Ya, ada uji petiknya kan. Jadi sebelum terima selain pekerjaan yang ada, mungkin sama dengan sangat kepada pemerintahan yang lalu desa itu masih ada pekerjaan-pekerjaan yang tugas di tahun 2021 dalam pelaksanaan sekarang. Ya, sama dengan desa juga terjadi masalah ini meter. Nah, memang teman kami sudah ketemu, teman-teman yang lain sudah pernah mengadu ke PLN, sudah menghadap terkait, ya ternyata juga itu yang dikasih uang dia mengakui juga. Nah, tapi ini kalau saya sudah pernah
beritahu sama dia, malah dia bilang, kamu ini siapa? Kamu tidak pernah kasih uang ke saya. Dan benar kalau dari sisi mekanisme pemecahan, benar. Nah, ini kami minta juga dorongan, itu uang juga tidak ada di desa, ya toh? Nah, pekerjaan yang tunggal ini, nah, kami mohon juga supaya dapat juga diselesaikan, dan juga masalah aset-aset yang diberikan paling tidak juga kalau boleh nanti ada dokumen desa itu supaya tertuang di situ. Karena apa? Saya tahu persis di Berilolo juga ini pemerintah macam kayak UTS, bantuan ini sudah sekian yang dirasakan oleh masyarakat maupun kelompok. Jangan sampai lagi ke depan karena ganti kepala desa, tiap-tiap penerima manfaat yang tempat berada yang barang ini dianggap kayak itu sudah hangus, sudah habis masa baknya kepala desa naik ke Cekiroma. Nah, ini yang kita menghindari. Kami juga tahu sehingga ke depan mungkin bagi kelompok yang sudah dapat ketika minta lagi mungkin kita berpikir ke orang lain. Nah, ini kadang-kadang terjadi bersama sehingga masih banyak kakak yang sangat masalah itu barang-barang yang belum ada itu ya kita mau kalau boleh apa yang disampaikan Pak Anto mereka pada akhirnya ada kan, kalaupun tidak ada kan ya kita tidak bisa paksa, akan berada ke orang lain. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Lukas Bapak. Dan selanjutnya kami mohon Bapak Camat untuk menyesal. Baik, setelah penandatanganan berita acara dan aset desa, maka acara selanjutnya adalah penyerahan berita acara dan aset desa secara simbolis dari mantan kepala desa kepada kepala desa dari Lolo. Pada kedua bapak kami minta untuk tampil di depan dan secara simbolis untuk dicabut akan kunci ini. Ini sekaligus dengan pemberian cenderamata dari kepala desa Werilolo pada mantan kepala desa Werilolo yang sudah melaksanakan tugas bersama dan ucapan terima kasih ini dalam bentuk budaya Sumba yang menyelempahkan selepas kali. Dan sekaligus juga Bapak Camat
dulu camat. Camat sebagai pimpinan wilayah kecamatan. Kita duduk. Ya, kita beri tepuk tangan. Selanjutnya Bapak mantan Kepala Desa Lolo sudah melaksanakan tugas selama 6 tahun. Apapun yang Bapak lakukan, kami ucapkan terima kasih. Waktu bersama camat. Selamat kepada Kepala Desa. Acara selanjutnya adalah sambutan. Yang pertama, kata hati dari mantan Kepala Desa dari Lolo kepada Bapak. Terima kasih atas saya selaku sepanjang saya menjabat 2016 dan saya terakhir masa jabatan tanggal 12 Januari 2022. Salam dan kita semua. Pertama-tama kami hormati saudara Raja Selatan. Yang kami hormati Ketua BPD, yang hormati anggota BPD, yang kami hormati sekretaris bersama staf saya yang lama, yang kami hormati Ibu dari PPM, Limas, belakang seluruh masyarakat yang hadir pada siang hari ini yang saya kasih dan yang saya bantu. Pertama, kalau saya menyampaikan beberapa hal sejak saya menjadi pejabat di Desa Lolo dan sepanjang yang saya lakukan sepanjang dari tahun 2016 hingga hari ini secara aturan saya sudah melakukan jabatan dan tongkat estafet sudah pindah kepada kepala desa yang baru. Mungkin selama ini di dalam saya melaksanakan tugas kerja saya sebagai kepala desa, kalau ada hal-hal yang memang tidak menyenangkan bagi Bapak Ibu, nah, baik itu secara dinas atau secara keluarga yang tidak berkenan selama saya menjabat, mungkin ada yang menyakiti hati, mungkin ada yang tidak sejalan dengan saya sebagai pimpinan wilayah, apapun dan bagaimanapun, itulah tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin, baik tidak baik, itulah tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin. Nah, untuk itu Bapak Ibu, sehingga ada kesempatan yang indah pada momen ini, saya menyampaikan dengan kata hati saya, kalaupun sepanjang dan saya melaksanakan tugas yang tidak berkenan jelas semuanya itu ya akan berlalu, dan yang tidak berkenan jelas Tuhan memberkati, sehingga saya banyak kalau ada kejanggalan yang saya lakukan sehingga ada kesempatan pada hari ini mengambil saya memaafkan satu dengan yang lain, sehingga jangan merupakan jarum yang patah di dalam kita bertemu satu dengan yang lain, terutama sebagai masyarakat Desa Lolo, karena kembali kepada status kewilayahan, saya adalah sebagai tokoh masyarakat di Desa Lolo, sehingga selama pemimpin saya melaksanakan tugas dan tanggung jawab di Desa Lolo, mungkin seperti ini ada yang tidak berkenan dan ada yang berkenan. Yang tidak berkenan mari kita kuburkan hari ini, dan yang berkenan biar kita bisa memberkat bagi masyarakat Desa Lolo dan terutama kepada cucu saya kepala desa yang baru yang melanjutkan desa ini, yang sangat berkesan bagi saya kepada kepala desa yang baru yang melanjutkan tugasnya di Desa Lolo. Mari ketika melaksanakan tugas tanpa ketika ada hal-hal yang mengganjal, apa itu masalah dan lain sebagainya, mari selalu berjalan tangan satu dengan yang lain, baik itu aparat atau bebas. Itulah tugas dan tanggung jawab kita seorang pemimpin. Ada
baik atau tidak baik. Gitu. Sehingga dari kesempatan ini dalam saya melaksanakan tugas banyak hal yang memang tidak berkenan di masyarakat, mungkin hanya sedikit yang berkenan. Itulah seorang pemimpin. Saya kesempatan ini pada kesempatan seluruh stafnya, banyak hal yang memang tidak berkenan menurut penilaian di masyarakat. Ya itulah seorang pemimpin. Baik tidak baik, namanya tugas dan tanggung jawab. Kebaikan dan kemajuan daripada desa Lolo. Segala kekeliruan mohon dimaafkan. Baik, selanjutnya kata-kata hati dari Kepala Desa terpilih Bapak Kepala Desa Ratu Lolo pada Bapak dan Seksian. Salam. Yang saya hormati Bapak Camat beserta jajarannya, yang saya hormati mantan Kepala Desa beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua BPD yang diwakili beserta anggotanya, yang saya hormati yang kader Bapak Pendeta, dan yang saya hormati tokoh agama, tokoh pemerintah dan tokoh pemuda dan lain sebagainya. Puji Tuhan atas perlindungan Tuhan dalam kesempatan ini kita bertemu. Dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan aspirasi kepada mantan kepala desa kita. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, menjadi pemimpin itu tidak segampang apa yang dipikirkan. Tapi sebagaimana kita sebagai manusia yang punya rasa kemanusiaan, yang berlalu biarlah berlalu. Seperti yang saya tegaskan, mengenai aset-aset desa dan lain sebagainya, itu ada intik di sana. Yang pertama, sebagai mantan kepala desa itu saya juga terima kasih sudah membawa desa Lolo ini ke tingkat yang boleh bilang sudah baik. Dengan kepemimpinan saya ini, yang saya perlu saya tegaskan, berkat dukungan dari Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya mau sampaikan saya akan berusaha semaksimal mungkin dengan perlindungan Tuhan saya akan membawa desa Lolo ini ke jenjang yang lebih baik lagi. Karena saya percaya Pak Ibu ini Inahamu memang secara umur saya ini masih muda sekali, tapi saya percaya ada Tuhan dan ada Bapak Ibu sekalian yang mendorong saya dalam hal saya mengikhlaskan apa yang menjadi visi dan misi saya untuk seluruh. Mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan hari ini. Saya mohon doa dan dukungannya dengan tongkat estafet yang diberikan kepada saya ini. Semoga saya bisa membawa desa Lolo ke jenjang yang lebih baik lagi. Terima kasih. Salam. Baik, ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa. Harapan dan impian yang disampaikan tadi menjadi modal daripada kita semua. Dengan hadirnya Bapak Desa yang baru bisa meningkatkan apa yang sudah dilakukan oleh Kepala Desa yang lama atau mantan Kepala Desa. Karena itu masyarakat tetap mendukung. Selanjutnya kata-kata hati dari Bapak Ketua BPD. Beri kesempatan dan persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Yang saya hormati Bapak Presiden Selatan bersama
jajarannya. Yang saya hormati Bapak mantan Kepala Desa bersama stafnya, Bapak Kepala Desa terpilih dan yang baru yang saya hormati dan yang saya banggakan. Bapak Pendeta yang saya hormati, Bapak Desa, Bapak mantan Kepala Desa, Bapak Ketua BPD atau yang mewakili dan seluruh anggota BPD yang hadir, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, singkatnya kita semua yang hadir pada siang hari ini, shalom untuk kita semua. Shalom. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat cintanya yang selalu dilimpahkan kepada kita, sehingga hari ini di siang ini kita bisa berkumpul di sini melakukan terima jabatan bersama Asep ya, dalam semua kita keadaan sehat walafiat, tidak ada yang turun. Berikut ada beberapa hal penekanan saya. Hari ini kita sudah lakukan serah terima jabatan dan aset. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada Bapak mantan atas budi baiknya selama ini, kepemimpinannya, niat-niat baiknya membangun desa ini, serta segala usaha untuk masyarakat dan untuk pembangunan desa Wiroro. Melalui bank, ya, kita hari Senin dari bank akan dipanggil untuk memberhentikan blok itu supaya tidak melakukan pencairan. Kalau tidak vaksin, karena yang lolos ini, karena mereka tidak mengikut. Kalau yang BLT kan diperiksa bawa, ya, kartu vaksin. Mereka yang pakai kartu ini itu lolos. Jadi istilahnya, ya biarpun bagaimana pemerintah desa, puskesmas, pemerintah kecamatan menghimbau untuk pergi vaksin, tapi ya, biar ketemu kayak 1000 alasan. Kalau mati ada mati kita yang sudah vaksin ini tidak mati. Kalau sakit sampai di puskesmas itu pasti diperiksa. Ada memang dokter di situ, ada meja ketiga yang sebelum disuntik di meja keempat, meja ketiga itu sudah periksa, tanya kondisi